Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Zulkifli, saya mahasiswa kelas A32 UIN Cyber Syekh Nurjati. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menjelaskan atau memberikan pemahaman saya tentang sebuah jurnal yang ditulis oleh Raudatus Saadah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul Pendidikan Luar Sekolah dalam Konteks Pendidikan Agama Islam. Pendidikan di luar sekolah ini merupakan salah satu jembatan yang membantu untuk menghubungkan atau untuk membantu pendidikan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau pendidikan formal, di mana tentunya hal-hal yang tidak termasuk di dalam kurikulum pendidikan formal, hal-hal keagamaannya ini bisa disampaikan dalam pendidikan di luar sekolah atau pendidikan dalam hal ini pendidikan non formal. Selain itu juga bahwa pendidikan di luar sekolah ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah pendidikan sepanjang hayat. Nah, tentunya pendidikan di luar sekolah ini sangat penting bagi masyarakat, bahkan anak-anak generasi Islam untuk di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya mari kita lihat terlebih dahulu apa sih definisi daripada pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Teman-teman yang berbahagia, perlu diketahui bahwa pendidikan di luar sekolah itu merupakan salah satu jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar daripada lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Apakah pendidikan itu yang dilembagakan ataupun yang tidak dilembagakan? Tujuan utama daripada pendidikan di luar sekolah ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman peserta didik melalui berbagai kegiatan belajar di luar pada lingkungan sekolah. Dalam konteks pendidikan agama Islam, tentu saja hal ini berkaitan dengan nilai-nilai keislaman yang diajarkan kepada anak di luar daripada lingkungan sekolah, atau pengetahuan tentang keislaman yang mungkin saja tidak didapatkan di dalam suatu lingkungan sekolah atau pembelajaran di formal di sekolah, maka hal itu bisa didapatkan melalui pendidikan di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, mari kita lihat juga bagaimana sejarah daripada pendidikan di luar sekolah itu sendiri. Pendidikan di luar sekolah itu sebenarnya sudah ada di Indonesia khususnya itu jauh sebelum masa kemerdekaan. Bahwa pendidikan di luar sekolah itu dipraktekkan dan diintegrasikan di dalam kehidupan setiap orang dalam masyarakat jauh sebelum munculnya sistem pendidikan sekolah atau pendidikan formal itu sendiri. Pendidikan di luar sekolah itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal di dalam perkembangannya. Yang pertama yaitu pengaruh pendidikan informal, dan ada pengaruh tradisi masyarakat, dan ada juga pengaruh agama. Pengaruh pendidikan informal
seperti halnya di dalam pendidikan dalam lingkungan keluarga. Ini sangat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pendidikan di luar sekolah. Begitupun tradisi yang berkembang dalam masyarakat, di mana seperti halnya masyarakat memiliki tradisi atau adat istiadat yang mendorong untuk belajar, berusaha bekerja sama. Nah, kegiatan pembelajaran ini dilakukan untuk melestarikan atau mewariskan budaya-budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian pengaruh agama ini juga sangat berpengaruh besar, di mana agama ini dapat memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat bahwa belajar merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Seperti halnya kita ketahui bahwa perintah belajar itu sendiri tercermin dalam ayat yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dalam bentuk perintah membaca. Nah, ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi pendidikan di luar sekolah dalam perkembangannya. Ada beberapa faktor yang berperan penting dalam pendidikan agama Islam di luar sekolah. Pertama itu adalah teknologi, di mana teknologi menjadi faktor penting untuk pendidikan agama Islam di luar sekolah, di mana dengan teknologi itu bisa membantu mempermudah pendidikan agama Islam di luar sekolah. Yang kedua ada tempat atau lembaga, jadi harus ada tempat yang jelas di mana pendidikan di luar sekolah itu bisa dilaksanakan. Kemudian juga program belajarnya. Nah, bagaimana program belajar di pendidikan di luar sekolah itu harus terprogram dengan baik. Kemudian ada aparat pendidik, di mana harus pendidikan di luar sekolah juga harus memiliki aparat pendidik yang memiliki kompeten untuk melakukan pendidikan atau memberikan sebuah pembelajaran atau transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Teman-teman yang berbahagia, pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di luar sekolah merupakan sebuah mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Nah, tentunya juga pendidikan di luar sekolah berperan sangat penting dalam membantu sekolah dan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, tentunya juga pendidikan di luar sekolah ini bisa menjembatani peserta didik atau orang-orang atau umat Islam itu sendiri untuk senantiasa terus belajar hingga sepanjang hayatnya. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang barangkali terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.